mau memikul bebanan itu, kama salil himari, seperti mana dia kalau lagi ada orang calling gitu, dia akan terap ya orang calling juga tak ya, kemarin kan Naomi gini kan dulu, dia langsung diterap dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berada pada penghujung sesi perbincangan Al-Amsal fil Quran yang jatuh pada perumpamaan yang ke-38, terletak pada surah Al-Jumu'ah. Alhamdulillah, surah Al-Jumu'ah mengandungi satu perumpamaan yang boleh kita petik pelajarannya, yang cukup dalam sebetulnya pelajarannya ini, dan dibingkai dalam satu bentuk pendekatan yang indah, membuatkan kita semua berfikir panjang, membuatkan kita semua merenungkan keadaan, membuat kita semua boleh melihat posisi masing-masing terhadap ayat ini. Ya, setidaknya itulah yang Ustazah alami apabila Ustazah berinteraksi dengan ayat yang kelima dalam surah Al-Jumu'ah ini. Baik, rekan-rekanku sekalian yang saya muliakan, sila dibuka kitabnya, kitab At-Tibyan fi Amthalil Quran. Nih ya, kitab ini At-Tibyan fi Amthalil Quran.
Muka surat yang ke-347 dan ayatnya ada pada surah Al-Jum'ah ayat yang kelima, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Mathalul ladzina hummilut taurah, perumpamaan orang-orang yang telah diberikan bebanan at-Taurah, summa lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mahu memikul bebanan itu, kamasalil himari, seperti mana keldai ataupun himar, yahmilu, yang memikul atau menanggung atau membawa, asfara, kitab-kitab yang tebal. Bi'sa masalul qaum, amatlah buruk perumpamaan kaum itu, alladzina kadzabu biayatillah, yaitu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdi, dan Allah itu tidak akan memberikan petunjuk al-qaum, kepada satu kaum, al-zalimin, yang bertindak zalim. Perumpamaan orang-orang yang diberi bebanan untuk memikul makna-makna yang terkandung dalam kitab Taurat, lantas mereka tidak mau menanggung bebanan tersebut, adalah seperti keldai yang mengangkut kitab-kitab yang tebal di atas badannya. Itulah seburuk-buruk perumpamaan bagi satu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan sesungguhnya Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada mereka yang bertindak zalim. Oke. Baik. Ustazah nak bertanya, ketika perempuan membuka Al-Quran terjemahan dan ingin tahu kandungan ayat ini, lalu membaca terjemahan, agak-agaknya boleh faham tak? Faham ustazah, faham bahasanya, tapi kehendak atau kemahuan Allah di sebalik ayat ini kami tidak faham. Kami cuma tahu saja orang yang diberi kitab Taurat tetapi tidak mampu menanggung bebanan di dalamnya, itu seperti himar yang menanggung bebanan kitab-kitab di atas badannya. Itu saja ustazah. Karena itu perempuan kalau tidak sanggup untuk memahami ayat Quran melalui terjemahan, maka rujuklah kitab tafsir. Dan ingat pesan Al-Imam Asy-Syafi'i, menuntut ilmu itu perlu bulghah, perlu biaya, perlu keuangan. Ya. Karena seperti yang saya kata, hidup kita itu hakikatnya berinteraksi. Berinteraksi, ya, berurus niaga dengan Allah. Maka
Ingat ayat yang ke-77 surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dunia yang kita cari rizki halal di dalamnya itu adalah untuk mencapai kehidupan di akhirat. Maka antara kita mengais rizki adalah untuk sebagai bekalan menuntut ilmu, ya, karena tidak ada sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah secara percuma tanpa ada perjuangan, sehingga ada orang berinfak, sehingga ada orang bekerja yang hidupnya akan berinfak, sehingga ada orang yang beribadah yang hidupnya akan diinfaki. Seperti itulah kehidupan. Kedua-duanya memiliki keutamaan, tinggal melihat sisi mana yang kita boleh lakukan. Mengapa kita katakan bahwa kehidupan di dunia ini dikatakan sebagai satu interaksi, ya? Seperti yang kita rumuskan pada pertemuan terakhir kelas Al-Aqsam itu, kita belajar Al-Quran. Nak menjaga komitmen belajar itu, kita ada iuran, kita ada bayaran. Lalu kita menginkan Al-Quran itu ke dalam loop kita, ya kan? Sebagai simpanan. Lalu nanti kita akan withdraw simpanan itu untuk apa? Untuk berurus niaga dengan ayat-ayat alam semesta yang Allah ciptakan. Lalu nanti Allah akan memberikan kita sesuatu yang kita beli itu berupa apa? Berupa ma'rifatullah, berupa tauhidullah, berupa mahabbatullah, berupa syauqullah. Lalu manfaat atas transaksi itu akan kita dapatkan, Allah bagi keberkatan dalam hidup kita. Dada kita lapang, ya kan? Dada kita luas. Ada berbagai masalah boleh diselesaikan dengan bijaksana, santun, penuh ketenangan. Ya, itu semua daripada permulaan kita belajar Al-Quran dengan menggunakan, ya, keuangan yang kita bekerja tiap hari. Karena itu kita bekerja itu bukan hanya setakat untuk membeli nasi, beras, ya, bahan-bahan dapur lah untuk keperluan jasad. Setakat jasad kita perlu 2 kali dalam sehari, ya, semalam makan. Tapi terkait dengan namanya keperluan jiwa, hati, itu tidak ada batasnya, perempuan dan tuan-tuan, ya. Jadi kita kena manfaatkan betul-betul, ya, apa yang telah kita lakukan pada tiap-tiap malam ini. Baik, perempuan dan tuan-tuan, itu yang perlu saya tekankan. Rujuklah tafsir, lepas itu buatlah satu refleksi diri atas penafsiran yang ada itu, supaya ada satu perubahan dalam kehidupan kita, khususnya dalam menjalin interaksi antar sesama manusia dan khasnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ayat ini kita boleh bagi kepada 4 bahagian, ya. Masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha. Pertama. Kedua, kamasalil himari yahmilu asfara. Ketiganya, bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Yang keempatnya adalah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Perhatikan baik-baik ungkapan Allah, mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha. Perumpamaan orang-orang hummilut taurah, hummilu itu kalau kita tengok pada penjelasan kalimat, ya, dalam kitab kita, hummilu itu adalah yang dipikulkan, dibebankan kepada mereka at-Taurah, yaitu kitab Taurah. Artinya kitab Taurah yang Allah bagi kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kalangan Bani Israel, orang Bani Israel, ya, yang nantinya akan disebut, ya, sebagai kalangan Yahudi, sebetulnya adalah
dibebankan untuk mereka agar mereka mau membacanya, memperhatikannya, merenungkannya, mengimaninya, mengamalkannya, kemudian menyerukannya atau menyebarkannya. Itu maksud hummilu. Dibebankan untuk hal itu. Tapi kita tengok pada faktanya, tsumma lam yahmiluha. Ternyata mereka semua tidak mau menanggung beban itu, yaitu dengan membacanya, memperhatikannya, memahaminya, merenunginya, mengamalkannya, menyebarkannya. Ternyata tidak mau. Ya, tidak mau. Orang yang seperti ini adalah orang yang sebetulnya sudah ada pengetahuan tentang kitab itu, cuma tidak mau mereka merenungkan isinya untuk mengamalkannya. Mereka ada maklumat tentang kitab Taurat itu. Jadi perumpamaan orang yang diberi kitab Taurat untuk diamalkan selepas dipelajari isinya, ya, itu seperti mana himar. Tahu himar? Keldai. Seperti mana keldai yang membawa beban yang cukup berat, yaitu berupa himpunan sifir, yaitu kitab-kitab yang tebal yang diangkut oleh himar itu. Perempuan kalau mungkin pergi ke Timur Tengah akan melihat bahwa himarlah yang digunakan oleh orang Arab dalam mengangkut beban-beban berat, sehingga memaksakan suara himar itu sangat kuat dan sangat buruk, ya, terlalu kuatnya suara itu sehingga dikatakan seburuk-buruk suara adalah wa inna angkaral aswat la sautul hamir. Itu adalah suara himar yang paling ditakutkan bunyinya itu, ya, endusannya bunyinya itu. Dia hewan yang pertengahan, ya, antara kuda dengan unta, ya. Kuda dengan apa? Dengan kijang, ya. Itu adalah himar. Oke, nanti kita akan perhati tentang himar ini bagaimana keadaannya. Atau saya bagi tahu sedikit tentang himar. Himar ini, ya, hanya setakat sebagai alat pengangkut saja. Sebagai hewan yang difungsikan untuk mengangkut beban di atasnya, tidak lebih daripada itu. Yang diangkutnya itu sama ada bermanfaat, berkualiti, ketidak, dia tak mau tahu, karena memang statusnya dia hanyalah seekor himar, yaitu hewan la yaqilun, yang tidak memiliki akal untuk digunakan berpikir mengenai apa yang diangkut atau yang dibawanya itu. Kita boleh bayangkan di sini, kalaulah himar itu dikatakan sebagai hewan yang setakat hidupnya itu mengangkut bebanan di atas badannya, yang tidak mampu untuk memahaminya, membacanya, ya, kata siapa namanya nih, kata Al-Imam At-Tabari, yang tidak memahami dan juga tidak mampu memanfaatkan apa yang dipikulnya itu, maka kita boleh bayangkan orang-orang Yahudi itu sebetulnya gambaran mereka yang sekarang lagi diagung-agungkan peradabannya itu tak lebih daripada himar, perempuan. So, apa yang kita nak gerunkan dengan mereka, yang kita nak takuti mereka itu himar. Dan apakah himar itu? Dari segi suara saja sudah dihinakan dalam Al-Quran, dicela. Wa inna angkal aswat la sautul hamir. Boleh cek dalam Al-Quran surah Luqman itu. Jadi kita akhirnya tahu siapa sebetulnya orang Yahudi. Mereka adalah himar. Kalau tak paham siapa Yahudi, mereka adalah himar. Dan ingin tahu mana himar, tidak berakal. Tidak mau menggunakan, kalau himar memang tidak berakal. Malahnya kalau orang Yahudi Allah beri akal, mereka tak menggunakan akalnya. So dari mana kita nak katakan bahwa orang-orang Yahudi itu
cerdas, cerdik. Tidak. Makanya saya katakan sekali lagi, orang yang bertauhid, mengesahkan Allah, itu baru orang cerdas. Itu perkataan Quran. Jangan kita ambil general, orang kata orang cerdas itu adalah orang yang antara sel neuronnya saling bersambung. Tidak, Quran tak membicarakan perkara itu. Terkait dengan akal itu, la yaqilun itu, yang tidak menggunakan akal itu, milik Bani Israel, masih milik Yahudi, orang-orang ahli kitab, kafir di kalangan ahli kitab, orang kafir di kalangan orang-orang musyrik, kemudian orang-orang munafik. Itu walaupun penampilannya luar biasa, memikat suaranya, intonasi perkataannya luar biasa, ramai followers, memang dalam Quran itu hausubun musannada, akal tidak ada, hidupnya yang bersandar pada dunia saja, untuk memanfaatkan dunia. Itu sebetulnya mereka. Quran tak pernah mengatakan bahwa kecerdasan itu terkait dengan persambungan antara sel-sel neuro dalam otak kita, tapi kecerdasan itu menggunakan akal yang utama. Apakah itu? Al-qalbu. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim menafsirkan mengenai hal ini bahwa orang-orang Yahudi tidak pernah memikul beban Taurat dengan hati mereka, tetapi mereka hanya memikul beban Taurat itu seperti himar, yaitu di luar hati mereka. Semasih kita nak katakan bahwa akal itu yang kita muliakan itu adalah setakat akal zahir. Tidak, akal yang mulia dalam perbincangan mana-mana imam yang mengerti makna Al-Quran, yang mengerti makna sunnah, akan mengatakan akal yang mulia adalah akal qalbu, yaitu hati. Jadi ada dua golongan manusia, satu memikul bebanan kitab itu dengan hati, satu memikul bebanan kitab itu dengan di luar hati. Dan orang Yahudi memikul kitab Taurat di luar hati, bukan di dalam hati mereka. Maknanya mereka tak menggunakan akalnya untuk menanggung beban Taurat itu. So, karena tak menggunakan hatinya, apa perbezaan dengan himar? Himar tak memiliki qalbu, tak memiliki akal untuk berfikir. Sehingga gambaran orang Yahudi yang membawa asfar, membawa kitab Taurat yang dibanggakan itu lebih kurang macam himar tengah berjalan yang di atasnya itu banyak kitab. Nanti kita akan kaitkan dengan isu anak-anak kita yang tiap hari juga mengangkut benda yang sama, hampir sama dengan himar. Karena itu, saya berpesan pada puan-puan dan tuan-tuan, anak-anak kita bagi pendedahan awal mengenai potensi ahsani takwim, terus kaitkan mereka dengan lub, dengan fuad, dengan qalb, dengan sadru, sehingga hidup mereka dalam belajar apa saja terbina atas asas SQFL. Insya Allah mereka akan reti dalam memahami perubahan diri. Insya Allah, ya. Jika ada data aja dia boleh connect itu, dia kata, okay, tengah masuk dalam fuad nih. Jika dengar Quran je dia boleh faham tadaburnya. Okey Umi, tengah bank in nih. Bila tengok alam dia kata tengah transfer nih. Tengah withdraw, bukan transfer, tengah keluarkan. Jadi istilah-istilah zaman sekarang ini sebetulnya boleh kita gunakan dalam berinteraksi, berdialog dengan anak-anak kita. Jadi saya kadang-kadang sering mengatakan pada anak saya, janganlah abang macam himar. Dia ingin tahu himar itu apa Umi. Ya, kan dia sudah menghafal surah Al-Jumu'ah, saya bukakan himar. Saya tanya, apa perbezaan kamu dengan himar? Dia geleng-geleng, tak tahu. Sama, awak fahami dengan hati awak tak? Ada perubahan tak terkait dengan sekolah awak? Belajar begini gunakan apa? Dia kata, tak tahu. Itulah himar tu. Himar ada dekat rumah Umi sekarang ni, tiap-tiap pagi siap dengan bagnya besar-besar tu. Okay, jadi sindiran-sindiran seperti itu membuat anak kita juga berfikir, oh Quran bincang tentang masalah ini. Ya, dan saya dapati juga, misalnya ketika saya buat pendekatan menjelaskan ayat-ayat ahsani takwim, ayat-ayat itu yang terkait dengan masalah akal kepada anak bungsu saya, dia mengatakan, Umi, mengapa pelajaran seperti ini saya tak pernah mendapatkannya di sekolah? Itu kelebihannya. Di sekolah awak dapat benda lain, dekat rumah awak dapat benda lain, maka sinergikan. Biarlah dekat luar awak dapat ilmu yang terkait dengan subjek atau silabus awak, dekat rumah dengan Umi ini belajar Al-Quran. Jadi
Sudah terbiasa mungkin dengan istilah SQFL itu, sodru, kalbu, fuadu, dan lubu. Jadi dia tahu macam dapur itu, dia tahu rak keberapa bagian pisau, rak berapa bagian sudu, rak berapa bagian sendu. Dia tahu tempat-tempatnya itu. Seperti itulah kita petakan dalam diri mereka ada bahagian-bahagian yang tidak boleh dibiarkan tanpa pengetahuan, kena tahu dan kena digunakan. Mengapa kita mesti tengok fenomena alam umi? Ya karena ada potensinya untuk tengok di situ. Ada alatnya di situ dalam hati kamu. Kalau tak digunakan, nanti dia berkarat. Oh begitu umi? Ya begitu. Oke. Baik, itu perkataan siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim. Manakala perkataan Al-Imam Ibnu Ashur, orang Yahudi ini yang diberikan kitab Taurat ini, makna lam yahmiluha itu artinya mereka hanya setakat membanggakan kitab Taurat itu kepada kalangan buta huruf, yaitu mereka yang berada dekat Jazirah Arab. Jadi orang-orang Yahudi ini dalam sejarah mereka yang terusir, mereka berhijrah menuju tempat yang dalam kitab mereka disebutkan akan datang seorang nabi. Maka mereka datang ke situ, ya datang ke situ. Dan ketika Nabi itu telah diutus oleh Allah untuk jadi seorang Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, ternyata orang Yahudi ini mengingkari apa yang ada dalam kitab yang telah diketahui, tidak mengamalkan. Dalam kitab mereka ditunjukkan mereka kena mempercayai Nabi Muhammad, kena amalkan kepercayaan itu, ternyata mereka tolak. Dan mereka mendekati orang-orang musyrik yang kebanyakan mereka orang buta huruf. Ya, mereka bangga dengan kitab mereka karena mereka dianggap sebagai ahli kitab, yaitu orang-orang yang celik huruf. Mereka pegang kitab Taurat itu kemana-mana dengan kebanggaan dan menghinakan orang-orang Arab jahiliyah yang dikatakan sebagai buta huruf. Lalu mereka provokasi kepada orang-orang Arab jahiliyah itu untuk bertanyakan sesuatu yang pelik-pelik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kerjanya orang-orang Yahudi dekat Madinah. Ya. Karena surah ini surah Al-Jumu'ah, surah Madaniyah. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Ashur membahagikan ada kalangan buta huruf, ada kalangan celik huruf. Celik huruf dikatakan sebagai ahli kitab dan buta huruf dikatakan sebagai Arab jahiliyah. Yang celik huruf bangga dengan kitabnya di atas kebutaan huruf orang-orang jahiliyah. Ya. Mereka yang para celik huruf ini mempergunakan kebodohan orang-orang Arab jahiliyah untuk mengukuhkan keraguan mereka terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kitab-kitab Taurat itu dibagi beberapa sifir-sifir ya. Kalau nanti belajar tentang Taurat ada sifir takwin, sifir-sifir macam-macam lah ya. Mereka punya, dan di dalam sifir-sifir itu mereka sisipi kesalahan-kesalahan, mereka ubah. Masya Allah. Jadi sudah tidak murni pada asalnya, mereka sudah terpengaruh dengan hawa nafsu, dengan syahwat. Jadi kalau bincang orang Yahudi itu orang yang paling besar syahwatnya, yang paling cinta dunia, yang paling ingin menguasai dunia, yang ingin menguasai barangan-barangan dekat bumi, barang kemas mesti akan pegang orang Yahudi. Ya boleh tengok Rothschild. Rothschild nih, Masya Allah, menggelar dirinya sendiri dengan aghna rajulun fil alam. Ya orang Yahudi menggelar dirinya sebagai orang yang terkaya sedunia. Ya, dia boleh mencetak emas macam koron begitulah. Koronnya zaman modern itu adalah Rothschild. Sangat kaya orang Yahudi. Sebut tentang kalangan jewelries, ya itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, jadi demikianlah kalau koron dibenamkan bersama harta bendanya, Rothschild juga dibenamkan di dalam bilik barang kemasnya sendiri. Mati di situ tanpa diketahui oleh siapapun. Dan tulisan darahnya sebagai saksi bahwa sebelum dia mati, dia melukai tangannya untuk menulis dekat dinding
aghna rajulin fil alam yamutu ju'an. Orang kaya sedunia mati dalam keadaan lapar. Makanya jangan pikir orang miskin itu matinya kelaparan. Tidak. Jadi mati tak mati itu bukan masalah kelaparan, tapi karena ajal sudah tiba waktunya. Yang kaya pun mati kelaparan, yang kekenyangan pun boleh mati juga dalam keadaan kenyang. Demikian cara memahami takdir melalui fenomena yang ada. Baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang saya muliakan, bisa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Satu conclusion mengenai perumpamaan orang Yahudi diumpamakan seperti himar. Perumpamaan ini sebetulnya adalah perumpamaan yang amat buruk. Ingat, jika kita belajar satu perumpamaan, ada dua kemungkinan. Sama ada Allah hendak memasukkan pesan yang perlu dihindari, atau pesan yang perlu untuk dijalankan atau diikuti. Pesan yang perlu dihindari membuat jiwa kita merasa jijik dalam melihat makna-maknanya itu. Macam himar. Jiwa kita mula merasa benci dan tidak suka, sehingga ketidaksukaan jiwa kita membuat kita menghindari perangnya seperti ini. Aku tak naklah macam orang Yahudi kalau macam ini, ya. Aku tak nak hanya membawa kitab sebagai satu kebanggaan atas ilmu yang saya capai. Aku tak naklah. Sebab tak lain tak bukan orang seperti ini hanyalah seperti khimar. Dan khimar itu saya tengok, saya perhatikan, suaranya, masya Allah, ya, badannya, semuanya. Bila kita tengok, kita tidak menginginkannya. Apalagi kalau tengok, masya Allah, kalau tengok suara himar, subhanallah, sangat mungkar suaranya, ya. Diingkari oleh akal yang sehat. Sebab apa? Sangat menakutkan suaranya itu. Oke, bisa masalul qaum, itu amat buruk perumpamaan. Itu perumpamaan amat sangat buruk. Kalau sangat buruk, kita nak ikuti ke? Tidak. Ya. Kenapa sangat buruk perumpamaan itu? Kenapa orang-orang Yahudi diumpamakan seperti mana himar? Apa makna mereka tidak mau mengamalkan isinya itu? Oke. Alladzina kadzabu bi ayatillah. Kadzabu bi ayatillah itu memperincikan makna summa lam yahmiluha. Jadi dalam kandungan kitab Taurat itu tersebut kehadiran Nabi Muhammad SAW yang perlu mereka imani kalau mereka percaya dengan Taurat. Tetapi ketika mana mereka menjumpai Rasulullah yang di Madinah, mereka tidak mau mengamalkan isi Taurat itu. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang terdapat dalam kitab Taurat itu. Dan pada akhirnya mereka tak mengamalkan isinya. Rasulullah yang sepatutnya diimani, dipercayai, malah diragui dan diperangi. Maka Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Aisar At-Tafasir menafsirkan begini. Kadzabu bi ayatillah itu adalah mendustakan Rasulullah. Ayat-ayat Allah di sini maksudnya adalah hadirnya Rasulullah yang perlu untuk diimani. Ya. Jadi ini adalah perumpamaan yang paling buruk. Jadi ternyata kita boleh mengetahui perumpamaan yang paling buruk adalah, ya, seseorang yang tidak mahu mempercayai kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Dari kenabian Muhammad inilah kita boleh memahami Al-Quran. Dari Al-Quran inilah kita boleh memahami tentang Tauhidullah. Dari Tauhidullah ini kita boleh mempercayai adanya hari kebangkitan. Dari adanya hari kebangkitan membuat jiwa kita sedar untuk berbekal kemudian. Oke. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah itu tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Macam jauh suasana nih. Tadi bincang tentang orang Yahudi yang tak mau mengamalkan isi Taurat. Dan mereka digelar sebagai para pendusta ayat-ayat Allah, yaitu pendusta tentang kebenaran Rasulullah. Ketiba wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Kenapa wallahu la yahdil Yahudi ke ataupun la yahdil qaumal mukadzibin? Kenapa tiba-tiba ada dan Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang zalim? Oke, baik. Saya belajar daripada
cara penafsirannya Al-Imam Ibnu Ashur, ya. Dan ketika saya perhatikan mereka menafsirkan itu, saya mendapatkan satu kaidah, ya, qawaid tafsir, kaidah penafsiran. Hujung ayat itu biasanya adalah satu conclusion untuk menjelaskan bahagian-bahagian pada sebelum ayat. Kalau Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, kita sebetulnya hendak memahami satu lafaz namanya satu lafaz namanya zalim. Siapakah orang zalim itu sebetulnya? Orang zalim itu adalah orang yang diberi oleh Allah akal, namun akal itu tidak digunakan untuk memahami Alkitab. Ini kan di atas kan mengenai orang Yahudi yang diberikan oleh Allah Taurat untuk dibebankan, diamalkan. Maknanya saya beritahu pengamalan itu adalah perjuangan, dia beban berat. Karena itu dalam tafsiran humilu itu maknanya mengamalkan isinya. Mengapa mengamalkan isi itu disebut dengan alham? Pernah dengar istilah hamil? Orang hamil. Orang hamil itu orang yang menanggung beban berat. Dikatakan hamalah itu membawa. So, Anda kalau ingin mengamalkan kandungan Al-Quran itu berat, maka dikatakan sebagai satu beban. So, kenapa orang yang tidak mau mengamalkan kandungan Alkitab sama ada kitab Taurat ke Al-Quran itu dikatakan sebagai orang zalim? Sebab pada hakikatnya mereka itu diberi Allah bekalan namanya akal untuk memahaminya, merenungkannya, mengimaninya, dan mengamalkannya. Karena itu, setiap amal yang kita lakukan bila digerakkan oleh hati yang sadar itu mudah. Tidak ada beban berat sebetulnya kalau seandainya hati itu yang menjalankannya. Tapi kalau setakat bebanan kehidupan yang setakat melempar satu kewajiban memang berat bagi saya. Makanya dalam Quran itu masalah sholat pekerjaan kan, itu berat bagi orang yang tak khusyuk. Maknanya ringan dan mudah bagi orang yang khusyuk. Maknanya pengamalan Al-Quran itu kalau menggunakan sentuhan hati menjadi mudah. Tapi kalau tidak menggunakan sentuhan hati macam himar menanggung beban berat. Maka orang zalim itu adalah orang yang dalam dirinya diberikan potensi untuk mengamalkan kandungan Alkitab, tetapi potensi itu tak digunakan, sehingga dikatakan dengan zalim. Dan orang zalim yang seperti ini, yang tidak menggunakan akalnya untuk mengambil hidayah, maka Allahu la yahdi, Allah tak membagi hidayah. Bermakna kalau kita ingin tahu siapakah orang Yahudi, orang Yahudi ketika diumpamakan seperti himar itu adalah orang yang tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Hidayah itu memerlukan akal untuk berpikir, sedangkan akal orang Yahudi tidak digunakan untuk berpikir. Seperti mana himar yang tidak memiliki akal tentu tak berpikir. Jadi intinya himar tak berpikir karena tak punya akal, orang Yahudi tak berpikir ketika dia punya akal. Maka mana yang lebih teruk? Balhum adal. Tentu orang Yahudi lebih teruk daripada himar. Bayangkan, himar yang kita cela suaranya, ternyata ada yang lebih teruk daripada himar, yaitu orang-orang Yahudi. Dan nantinya kalau kita contoh sikap Yahudi, kita pun sama, lebih teruk daripada himar itu. Dan mungkin lebih teruk daripada orang Yahudi sendiri. Oke, paham? Jadi, wallahu la yahdi, dan sesungguhnya Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada orang yang diberikan kitab namun tidak dijalankan isinya. Itu namanya zalim. Ya, jadi tafsirannya, dan Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang telah dibebankan untuk mengamalkan kandungan Alkitab, namun dia keluar daripada pengamalan itu, maka dikatakan sebagai zalim. Kita ini kalau ada Al-Quran dan kita ada alat untuk merespon Al-Quran, lalu alat itu tak digunakan untuk merespon Al-Quran, bermakna kita zalim. Nantinya alat itu berkarat dalam jiwa kita. Tumpul nanti, lubnya tumpul, fuadnya tumpul, kolbunya tumpul, sodrunya berantakan. Baik, paham di sini ya? Jadi dalam kitab ini Ibnu Ashur disebutkan, Ibnu Qayyim juga ada, kemudian Abu Bakar Al-Jazairi juga ada, Ibnu Sa'di juga ada. Ibnu Sa'di mengatakan di sini bahwa yang diumpamakan itu sebetulnya adalah para ulama Yahudi, ya, para ulamanya yang jadi himar,
Bayangkan, kalau ulamanya jadi himar, pengikut pada ulama itu jadi apa? Ya, jadi anaknya himar. Ya, lebih daripada himarnya itu. Baik, kita mulakan penjelasannya, perempuan dan tuan-tuan sekalian, mengenai perumpamaan ini. Sebetulnya perumpamaan terakhir ini adalah terkait dengan masalah hidayah. Ya, sebetulnya perumpamaan yang terakhir dalam Al-Quran ini adalah terkait dengan bab hidayah. Sekali lagi, terkait dengan bab hidayah. Dan Alhamdulillah, kita boleh recall penjelasan tentang hidayah dalam seminar penghayatan salat ya, yang hari Ahad dua hari lepas kita bincangkan tentang makna ihdinas siratal mustaqim. So kita boleh recall ya, kalbu kita akan recall data dalam fuad kita, dalam loop kita bila kita bincang tentang makna ihdinas siratal mustaqim untuk memahamkan ayat ini lebih sempurna lagi. Oke, baik, kita mulakan penjelasannya tentang perumpamaan ya. B, tengok saya dekatkan sikit. Oke, al-amthal. Kita bagikan pada 3. Pertama, al-musyabbah, yang diumpamakan. Yang kedua, al-musyabbah bihi, ya, objek yang digunakan untuk mengumpamakan apa yang diumpamakan. Dan di sini wajhus syabbah, aspek perumpamaannya. Ya. Oke. Bila kita tengok tentang perumpamaan dalam surah Al-Jumu'ah ini, sesungguhnya yang diumpamakan itu adalah ulamaul Yahud. Ulamaul Yahud, para ulama ahli ilmu Yahudi. Oke. Siapakah ulama Yahudi itu? Mereka yang tahu tentang petunjuk, mereka yang tahu tentang ilmu Taurat, tapi mereka tidak mengamalkan kandungan ilmu atau petunjuk dalam kitab Taurat yang diilmuinya itu. Ya. Jadi musyabbah di sini adalah ulamaul Yahud. Ini kalau kita mengikut pandangannya Syekh As-Sa'di, ya, Ibnu Sa'di. Kemudian ulama Yahudi yang mengilmui kitab tetapi tidak mengamalkan petunjuk dalam kitab itu diumpamakan seperti apa? Ya, diumpamakan seperti apa oleh Allah? Allah yang mengumpamakan, bukan Muhammad, perempuan. Allah yang mengumpamakan mereka ini. Mana Allah sendiri yang menghinakan orang-orang Yahudi ini. Lalu kenapa kita nak memuliakan Yahudi? Dengan mengikuti teori-teori mereka, teori pendidikan, ketika mengandung, kena belajar matematik, macam-macam itu kan. Sementara kita sendiri tidak pernah mau mempelajari Al-Quran dengan serius. Sehingga sangkaan semasa ini, Quran itu kontradiksi dengan sains dan lain sebagainya. Sebetulnya, Quran belum diterokai dengan baik, dengan metode yang benar, sehingga menganggap antara Quran dengan sains itu clash. Tidak ya, tidak pernah clash. Dengan apakah orang Yahudi itu diumpamakan? Al-himar. Al-himaru. Apakah al-himar? Keldai. Keldai yang macam mana ini? Keldai yang di atas punggungnya, ya, belakangnya nih, mengangkut kitab-kitab tebal. Itu perumpamaannya. Maksudnya himar itu hanya setakat mengangkut, ya, ilmu-ilmu yang ada di atas badannya tanpa mengetahui manfaat ilmu itu, sehingga himar tak mampu untuk mengamalkan dan menjalankan ilmu-ilmu yang diangkutnya itu. Itulah Yahudi. Itulah Yahudi. Ya, asyik membawa kitab kemana-mana, kata Ibnu Ashur, membanggakan kitab itu kepada kalangan yang buta huruf dan menghinakan yang buta huruf itu di atas keilmuan mereka. Dan hari ini kita menemukan jenis ulama su yang hanya membanggakan koleksi ilmunya, ya, tanpa menunjukkan kesantunannya dalam berakhlak, dalam berinteraksi, dalam beramal soleh, hanya setakat membanggakan. Dan saya tak heran, perempuan dan tuan-tuan, saya sempat membaca satu karya yang ditulis oleh An-Nabulsi ketika mana berlaku satu konferensi
ilmuwan muslim sedunia yang membincangkan tentang isu penyakit stres di dunia hari ini. Ternyata mereka pandai berbincang tentang alam pemikiran Islam. Tetapi mereka ketika time-nya waktu sholat, mereka tidak sholat. Mereka cuma lepak-lepak dan merokok. Maksudnya tidak mencerminkan akhlak seorang muslim yang kena taat kepada perintah Allah. Jadi kita boleh menjumpai orang pandai itu di mana-mana, tetapi pandai dan mengamalkan itu yang jarang kita jumpai, sehingga Allah mencela lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu kata tapi dalam masa yang sama kamu tak melakukan apa yang kamu perkatakan? Itulah sifatnya orang Yahudi, maknanya itulah himar. Dalam bab apakah sebetulnya orang Yahudi diumpamakan? Apabila Anda merenungkan tentang keadaan himar, Anda akan tahu apa maksud Allah mengumpamakan orang Yahudi seperti himar. Maksudnya orang Yahudi itu tidak pernah mendapatkan petunjuk dalam hidupnya disebabkan karena mereka tidak menggunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah, kitab Taurat mereka. Seperti himar tidak akan pernah memikirkannya. Jadi Anda kalau cek himar, Anda akan tahu. Maksudnya ulama Yahudi itu kalau diumpamakan seperti himar, maksudnya siapa ulama Yahudi? Tak berakal, begitu maksudnya. Dan akibat tak berakal, tidak mendapatkan petunjuk, maka Allah menyebutkan wallahu la yahdi. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada siapa? Ulama al-Yahud, kepada para ulama Yahudi. Ya. Jadi simple kita nak katakan bahwa tidak ada yang namanya himar itu berpetunjuk, tidak ada. Yang ada cuma tunduk di bawah kemauan pemiliknya untuk mengangkut apa yang dibebankan kepadanya. Itu saja secara luaran, bukan secara hati. Jadi di sini adalah la yahtadun. Ya. La yahtadun. Jadi ulama Yahudi itu sebetulnya adalah satu kaum yang tidak mendapatkan hidayah. Hidayah di sini adalah hidayah dalam bab pengamalan. Keilmuan mereka ada. Ini ulama Yahud. La yahtadun. Karena itu kita luaskan, hidayah itu bukan setakat kita menuntut ilmu. Tahu kebenaran itu level hidayah pertama. Mengamalkan kebenaran itu level hidayah kedua. Istiqomah di atas kebenaran itu level hidayah yang ketiga. Menyerukan kebenaran itu level hidayah yang keempat. Dan bersabar di atas penolakan para pengingkar ya terhadap kebenaran itu yang kelima. Jadi ulama Yahud itu la yahtadun. Dalam bab apa? Dalam bab pengamalan isi Taurat. Mengapa mereka tidak mendapatkan petunjuk? Sebab mereka la yaqilun. Seperti himar lah. La yaqilun. Mereka tidak menggunakan akalnya. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan potensi ahsani takwimnya untuk merenungkannya, memikirkan kandungan Taurat untuk diimani petunjuk-petunjuknya. Kalau petunjuk Taurat mengatakan imanilah Muhammad, bagusnya terus beriman, tapi ternyata mereka mengingkari kandungan kitab mereka sendiri. Jadi ulama Yahud, para ulama kalangan Yahudi adalah seperti himar dalam hal kesesatan, yaitu tidak mampu untuk mengamalkan petunjuk dalam kitabnya, seperti mana himar tidak mampu mengamalkan petunjuk yang ada dalam kitab yang diangkutnya. Itu kalau kita rujuk dalam tafsir At-Tabari. Oke? Jadi alhamdulillah ya, banyak tafsiran di sini ya. Walaupun sedikit-sedikit tetapi memuaskan juga ya. Ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Ibnu Qayyim, ada tafsir Ibnu Ashur, ada tafsir Al-Jazairi, ada tafsir Ibnu Sa'di ya. Ada 5 tafsir yang disebutkan di sini. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita buat gambaran sekarang dan kita boleh juga walaupun kita sering bagi anak kita apakah ini adalah keldai ya.
selalu nak kita sebut, mami, ini donkey. Ya, kadang-kadang susah nak sebut keldai, dia pakai bahasa Inggris. Ya, seandainya anak itu boleh faham, oh ini donkey, ini himar, ini misalnya kuda, ini gajah, itu boleh tak spirit dalam Quran itu boleh kita masukkan sehingga tidak sia-sia dalam pengetahuan anak mengenai himar itu. Oke, kita sekarang belajar tentang himar sedikit ya, mengenai himar supaya kita lebih celik lagi ketika memperhatikan fenomena namanya himar dan sejenisnya nanti ya, sejenis himar ya, manusia mungkin boleh juga jadi himar nanti. Oke. Kalau kita gambarkan ya, misalnya himar ya, dia punya apa namanya badan ya, minta maaf ya, saya tak pandai melukis ya, apa yang ada sajalah. Misalnya ini himar ya, ketahuilah bahwa himar ini ya di dalam kawasan Timur Tengah ya, khususnya di Jazirah Arab ketika itu adalah dijadikan sebagai satu tunggangan ya, bebanan berat itu diletakkan pada himar, sehingga kita boleh lihat dalam sejarah Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau lebih memilih untuk menunggangi himar daripada menunggang seekor kuda yang gagah ya, takut ada rasa bangga dalam dirinya. Oke. Mungkin ada yang meletakkan di atasnya ini ya, misalnya tempat-tempat ya untuk mengangkut kitab-kitab ya di sini. Sama ada bentuknya yang sifatnya seperti ini, diletakkan di sini kitab-kitab ya. Atau di sininya kitab-kitab ya, terpulang. Dia hanya setakat mengangkut tahu. Dia tak arti, dan karena tidak ada akal, tidak tahu bahwa ini benda yang baik, yang bermanfaat jika diamalkan, tapi karena tidak ada akal, ya setakat mengangkut. Oke, bermakna himar ini adalah makhluk yang tiada hati, tiada akal. Ya, kalau kita katakan akal, tidak akal. Makhluk yang tiada akal. Oke. Sedangkan orang Yahudi itu ketika diumpamakan seperti himar, ya, Yahudi ini punya akal zahir, punya penglihatan al-basar, punya telinga asam, punya juga hati ya, bisa boleh qalbu, boleh fuad ya. Ada akal di sini. Ya, ada akal. Tetapi dia hanya setakat menggunakan tangannya ini untuk pegang kitab. Nih kitab aku nih boleh baca. Memang ahli ilmu. Tapi dia membawa kitab bukan dengan hatinya, dia membawa dengan jasadnya. So apa perbezaan antara orang Yahudi ini dengan himar? Sama. Kalau suara himar sangat mengerikan ketika menanggung beban, ya, beban di luar kolbunya, sesungguhnya suara mereka juga sangat mengerikan dalam memperbincangkan tentang siapakah Nabi Muhammad. Sangat ganas, buruk kata-kata mereka ini sebetulnya. Ya, kerja mereka hanya mendatangi orang-orang buta huruf, orang-orang musyrik, untuk dijadikan sekutunya dalam memerangi Muhammad SAW. So ini namanya yang kita katakan menanggung beban kitab di luar hati, ya, menanggung bebanan di luar hati. Jadi kita katakan sama. Ini sama. Coba kita bayangkan posisi orang kedua ya. Dia ada telinga, dia ada mata, bahkan dia juga ada mulut, dia ada qalbu. Ya. Kitabnya itu bukan diletakkan di tangannya, tapi kitabnya itu sudah dibank-inkan dalam qalbunya. Ya, dibank-inkan dalam lapisan hati dia, dalam loop dia, ya, dan di-recall untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Adakah sama orang yang menanggung bebanan di luar hati dengan menanggung bebanan di dalam
hati. Adakah sama? Adakah sama? Bila nih di sini nih apa namanya? Beradu. Tentu tidak sama. Satu menanggung ilmu dalam hati dan satu menanggung ilmu di dalam jasad. Tentu tidak sama. Ini hanya kebanggaan. Ini berbangga. Bangga saja. Tapi di sini karena hati kolbu ditawadu. Semakin tahu kerendahan dirinya di hadapan kebesaran ayat-ayat Allah. Tentu tidak sama, ya. Karena tidak sama itu, puan-puan, maka Allah tidak pernah menyamakan antara orang yang menanggung bebanan kitab di dalam hati dengan menanggung bebanan kitab di luar hati. Ulama Yahud menanggung bebanan Alkitab di luar hati, sedangkan para sahabat itu menanggung bebanan Al-Quran di dalam hati mereka. Sekarang posisinya kita pilih mana? Tentu kita pilih ini. Apa makna sebetulnya menanggung bebanan di dalam hati? Oke. Saya tertarik dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya. Coba puan-puan perhatikan baik-baik, ya. Perhatikan baik-baik dalam ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim, boleh dicek dalam muka surat yang ke-349, ya, perenggan yang pertama bagian bawah. Perenggan pertama bagian bawah, ya. Beliau mengatakan, meskipun konteks ayat ini adalah berbincang tentang ulama al-Yahud, tetapi ayat ini boleh dibawa kepada skop kita umat Islam yang diberi Allah bebanan Al-Quran. Ya, perhatikan. Barang siapa yang diberi oleh Allah bebanan Al-Quran namun tidak menjaga hak-hak Al-Quran itu, maka sungguh dia sama seperti ulama Yahud, sama seperti himar. Oke, saya bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Bagi yang punya, senanglah. Yang tak punya, dengarkan Ustazah bercakap di sini. Hanya transfer makna saja di sini. Allah mengumpamakan orang yang dia bebani membawa kitabnya untuk diimani, direnungkan, diamalkan, dan diserukan, tetapi kemudian dia menyalahi hal itu dan tidak memikulnya kecuali hanya di luar hati. Inilah ulama Yahud. Ia membacanya tanpa direnungkan, tanpa difahami, tanpa diikuti, tanpa ditetapkan, dan tanpa diamalkan kewajibannya, sama seperti seekor keledai yang di atas punggungnya ada tumpukan kitab tetapi ia tidak tahu apa isinya. Ia hanya boleh memikulnya di atas punggung belakangnya saja. Bukankah ramai hari ini orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, yang penting khatam, tak mau faham, setakat membaca, lalu apa beza dia dengan orang-orang Yahudi? Hanya membanggakan, nih aku udah baca khatam 30 juzuk dalam sebulan 2 kali. Dibuat majelis convocation, dibagi hadiah tapwe, dibagi hadiah telekung, dijemput sana sini untuk apa? Mendapatkan hadiah itu. Bersandar karena dapat hadiah telekung, hadiah tapwe, hadiah kurma ajwa, dan lain sebagainya. Perhatikan lagi pernyataan berikutnya. Keadaan orang seperti ini terhadap kitab Allah adalah seperti keadaan si keledai terhadap kitab yang ada di punggungnya. Punggung itu maksudnya belakang nih, ya. Belakangnya. Nih, perhatikan perenggan ini baik-baik dan dengar baik-baik. Perumpamaan ini meskipun dibuat untuk orang-orang Yahudi, tetapi maknanya juga mencakupi untuk orang yang membawa Al-Quran, namun dia tidak mau mengamalkannya, tidak mau menunaikan haknya, dan tidak menjaganya dengan sebenar-benarnya. Masya Allah. Disinilah kenapa Ustazah membuat satu seminar mengenai hukukul Quran. Apa yang hilang daripada umat Islam hari ini, yang tertinggal adalah ketidakmampuan mereka untuk berinteraksi secara baik terhadap Al-Quran. Hak-hak Quran tidak ditunaikan. Quran setakat sebagai ritual bacaan. Sehingga muncul persoalan, aku udah baca Quran, aku udah sholat dengan baca Quran, tapi aku masih stres, aku masih tak bahagia. Bagi aku tips bahagia, tapi jangan kaitkan dengan isu Quran, ya. Seseorang tadabbur Quran tidak ada kena-mengena dengan dia punya kesengsaraan hidup, dengan tekanan hidup. Ya, karena hak tadi itu. So, ramai sekarang juga ada menghukumi Quran tidak ada kena-mengena dengan sains. Ya, itu karena juga hak Quran tidak dijalankan. Bayangkan. Jadi, kita boleh melihat
di sini bahwa perumpamaan memang secara konteksnya adalah untuk ulama Yahud, tetapi boleh kita bawa dalam konteks orang Islam saat ini yang mereka juga sama dengan Yahudi, diberikan kitab Yahudi Taurat, kitab umat Islam Al-Quran. Apakah sikap orang Yahudi pada Taurat? Tidak difahami untuk diimani, setakat untuk dibanggakan. Lalu apakah kita punya perlakuan dengan kitab Al-Quran? Setakat dibaca dan dibanggakan ketika khatam bacaannya. So apa bezanya? Sama bezanya. Sama, ada bezanya. Yang membezakan cuma satu. Boleh tak memahami dengan menggunakan akal yang mulia, kalbu. Itu yang tak ada pada orang Yahudi. Dan itu juga sudah hilang pada umat Islam hari ini. Ya. Jadi perumpamaan ini meskipun dibuat untuk orang Yahudi, ingat perempuan sekali lagi, maknanya boleh mencakupi umat Islam hari ini yang kepada mereka lah Allah menurunkan Al-Quran. Jadi ternyata orang yang menanggung bebanan Al-Quran di dalam hati itu adalah orang yang mau membaca Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, memahami Al-Quran, merenungkan Al-Quran, mengimani Al-Quran, menyerukan Al-Quran, dan bersabar di atas segala rintangan ketika menyerukan Al-Quran. Itu maksud beratnya menanggung beban Al-Quran di dalam hati, karena ada satu perjuangan. Tapi yang menarik tadi, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, umat Islam ketika tidak menjaga, menunaikan hak-hak Al-Quran, dia sama seperti ulama Yahud. Maknanya sama seperti himar. Pertanyaannya puan-puan dan tuan-tuan, sudahkah kita mengerti tentang hak-hak Al-Quran itu? Saya boleh menyimpulkan ramainya orang sekarang keliru tentang Al-Quran, keliru dalam memahami hubungan Quran dengan sains, hubungan Quran dengan mental illness, hubungan Quran dengan National Geographic, ataupun dalam hal apa sahaja itu. Karena hak Quran tadi itu tidak ditelusuri dengan baik, hanya setakat mempersepsikan Quran mengikut kemauan sendiri. Makanya saya bangga ketika ada orang berani mengatakan jangan main-main dengan Al-Quran bagi orang yang belum berinteraksi yang tepat dengan Al-Quran. Jangan main, artinya begini, jangan memisahkan Quran dengan masalah gangguan emosi, gangguan mental. Sebab akulah orang yang mengalami penyakit mental itu, dan akulah orang yang sudah berobat dengan obat-obat yang banyak. Tetapi ketika aku berinteraksi dan kembali pada Al-Quran, aku menemukan penawar. So, adakah hal ini yang tidak dinafikan? Sementara ini bukti yang boleh disaintifikkan, yaitu nyata bahwa saya mengalami perkara yang sangat menakutkan dalam hidup saya, tapi saya boleh menyelesaikan dengan Al-Quran. Kadang-kadang kita tak melihat posisi orang yang terkena. Kita menghukumi diri kita yang tak pernah terkena dengan mengambil pandangan orang-orang yang tak terkena pun. Coba tengok orang yang terkena di situ. Oke, baik, perempuan dan tuan-tuan sekalian, ada satu homework di sini. Bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan ketika mana diri kita memilih untuk tidak menjadi seperti ulama Yahud, untuk tidak menjadi seperti al-himar. Tunaikan hak-hak Al-Quran dan jangan abaikan Al-Quran. Mengenai hak-hak Al-Quran ini, sekali lagi perempuan dan tuan-tuan, saya katakan dalam buku Al-Fawaid punya Al-Imam Ibnu Qayyim nih, ya, disebutkan pada muka surat 141 lengkap dengan keraguan-keraguan yang akan menyelimuti hati orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Ya. Tidak membacanya, ya, tidak memperhatikannya, tidak mengimaninya, tidak menjalankan apa di dalamnya secara penuh, ya, tidak mengaitkan dengan penyakit-penyakit kejiwaan. Itu sebenarnya bahagian daripada ciri ulama Yahud, yaitu termasuk pengabai Al-Quran. Oke. Dan saya sendiri ketika menelusuri hak-hak Al-Quran itu, saya pun baru mengetahui
setidaknya apa yang saya keluarkan, apa yang saya kaji itu ada 8 hak sebetulnya yang saat ini ramai di antara umat Islam tidak memenuhinya. Saya tak heran jika ada clash antara kalangan ugamawan dengan saintis. Ya karena itu tadi, Quran tidak difahami secara proper dalam kerangka yang proporsional. Hanya setakat ikut persepsi andaian yang dibina sebelum menerjuni menikmati rahasia Al-Quran. Karena itu, apa yang saya rasa dalam hidup saya tak mau anak saya mengulangi kehidupan saya yang di masa lalu misalnya. Jadi mau tak mau saya menekankan di akhir zaman ini, bagaimana anak-anak saya tidak risau dengan rizki duniawinya, cukup dengan apa yang ada, tetapi tidak cukup dengan Al-Quran yang ada dalam dirinya, kena dibanyakkan. Itu yang saya maukan. Karena itu saya sering menyindir melalui ayat ini pada anak saya, khususnya yang sulung ya, tapi yang si bungsu sudah mengerti dalam perkara ini. Saya selalu katakan, kenapa awak berat-berat sangat bawa beg? Boleh berat-berat itu, asalkan awak boleh memahaminya dengan hati, mengamalkannya dengan segenap jiwa, menyebarkannya, menyerukannya pada kawan-kawan. Jangan macam himar, ya, masuk ke sekolah naik tangga penat, tak boleh tinggi-tinggi badan, sininya sampai sakit-sakit kan, lengu-lengu. Balik pulang naik lagi ke bilik atas, naik tangga bawa beg lagi. Saya sebagai seorang ibu ada rauf ya, ada rasa belas kasih memudahkan anak nih. Setiap berangkat saya bawakan bagnya itu supaya anak tak banyak terkena bebanan mengangkut itu, insya Allah jasadnya yang terkena berat tuh. Jadi saya menggunakan sentuhan ini. Jadi perempuan boleh juga nanti belajar mengajak anak misalnya untuk melukis himar ya, dan kemudian menyelitkan tentang kisah dia, menguraikan dia punya potensi yang ada tak potensi yang ada terkait dengan potensi yang pada manusia dikaitkan ya. Saya pernah katakan pada anak saya yang bungsu itu, jika hewan dibandingkan dengan hewan sama-sama besar, sama-sama kuat, maka nilai hewan terletak pada jasad. Oke? Tapi jika ada dua manusia, walaupun sama tingginya, sama warna kulitnya, sama kuatnya, nilainya tak sama. Mengapa? Yang membedakan itu bukan jasadnya, tapi akal dan pikirannya. Sebagai perumpamaan di situ. So, ketika manusia tak sama, yang hewan semua sama, kerbau ke lembu ke kuda ke, bila sama size-nya, sama beratnya, sama kekuatannya, boleh dimanfaatkan dengan kesamaan ya, harga dan nilainya sama. Tapi itu hewan karena tidak ada akal. Manusia ini, Anda percantikkan diri Anda bagaimanapun, nak samakan diri dengan artis kulitnya, pakai apa saja cara nak memutihkan kulit misalnya, nak mukanya sama dengan artis terkenal bagaimanapun, tidak sama sebetulnya. Ya. Kenapa? Yang membedakan itu adalah akal. Sekali lagi, akal yang menentukan jalannya perbezaan. Maka terkait dengan perumpamaan ini, ya, segera buat refleksi diri bahwa aku ini adalah makhluk yang tidak sama dengan himar. Aku ini maknanya tidak akan sama dengan golongan Yahudi. Kalau Yahudi disamakan dengan himar, aku ingin disamakan seperti manusia yang sebenar, yang punya potensi ahsani taqwim, lalu digunakan untuk merespon segala perkara-perkara bermanfaat yang terkait dengan potensi ahsani taqwim itu. Itu kita punya refleksi. Ya, sekali lagi, belajarlah dan amalkan apa yang dipelajari, istiqomah di atas apa yang dipelajari, sebarkan apa yang dipelajari, dan seterusnya bersabar atas apa yang dipelajari itu, yang disampaikan itu, insya Allah. Yang kedua, ulama Yahud
walaupun dikatakan ulama. Kecenderungan mereka kepada syahwat luar biasa. Syahwat itulah yang merusakkan amal dan niat orang-orang Yahudi. Ketika amal dan niat itu rusak, maka mereka hakikatnya tengah berjalan menuju kemurkaan Allah. Sekali lagi, yang membuat orang-orang Yahudi itu tidak mampu untuk mengamalkan petunjuk yang diketahui adalah karena syahwat yang begitu mendominasi dalam jiwanya. Maka dalam Islam ada puasa untuk memperkecilkan syahwat. Dalam Islam ada istilah infak untuk memperkecilkan dunia. Dalam Islam ada istilah zakat. Dalam Islam ada istilah al-iqtisad, bersederhana. Ya kan? Itu untuk mengurangkan cinta syahwat. Syahwat itulah yang dapat merusak amal seseorang. Dulunya soleh, sehingga tak soleh. Boleh ambil contoh Qarun. Dulunya soleh, ketika dibagi Allah dunia, syahwatnya besar, rusak kesalehannya. Lalu menuju ke kemurkaan Allah. Ya, jadi jalan orang Yahudi adalah menuju kemurkaan. Ya, puncaknya karena syahwat yang berlebihan. Akibatnya, ya, rusaklah semua amal solehnya, dan hujungnya dia hanya kembali kepada kemurkaan Tuhan Ar-Rahman. Orang Yahudi ada ilmu. Bukankah sekarang kita juga ada ilmu? Orang Yahudi memerangi dan melawan ilmunya. Bukankah ada hari ini di antara kita juga melawan ilmunya sendiri, menaikkan egonya di atas ilmunya? Lalu apa beza kita dan orang Yahudi? Tidak ada. Ya, jadi kita hanya mohon kepada Allah dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dari berbagai aspek, sisi-sisinya, ya, kekurangan-kekurangannya semua dilengkapkan oleh Allah sehingga kita dihidupkan oleh Allah dalam keadaan berilmu, tahu kebenaran, mengamalkan ilmu dan juga kebenaran, konsisten di atas pengamalan beserta sabar di atas pengamalan. Itulah jalan hidup orang muslim yang akan menuju kepada rahmat Tuhannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan dan tuan-tuan, saya ada satu maklumat. Ya, alhamdulillah, semua dengan izin Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Rekan kami, ya, yang di Malaysia ini, yang peminat berat, ya, kepada kitab Al-I'lam Al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, yang dirujuk dalam kitab tafsir tadi itu, ya, kitab karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitab itu ada al-amsal, ada perumpamaan, ya. Kalau pembahasan dalam buku tadi itu, di sini ini ada kan pandangan Ibnu Qayyim, kan? Oke, muka surat 349. Ada tajuk I'lam Al-Muwaqqi'in, ya. Dalam buku itu ada satu bab khusus tentang al-amsal fil Quran. Alhamdulillah, bab al-amsal itu telah diterjemahkan oleh kawan kita di Malaysia. Dan saya dimaklumkan semalam, kitab itu, terjemahan itu akan diterbitkan pada 29 hari bulan ini. Siap cetak maksudnya, siap cetaknya 29 hari bulan ini, ya. Buku itu amat sederhana kupasannya, artinya tak memeningkan, sebagai follow up daripada kelas kita yang sudah cenderung kepada penafsiran Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang sentiasa hidup dan membuat kita itu boleh maju ke hadapan, boleh refleksi diri. Bagi saya, refleksi tadabbur yang paling tinggi dalam bab amsal, ya, itu adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan memang betul karena beliau memiliki satu karya besar, 2 jilid besar, ya. Sebenarnya satu jilid itu isi 2 jilid, semua 4 jilid, ya. Itu ada tajuk bab tentang al-amsal fil Quran dan diterjemahkan oleh kawan kami itu dan dikupas sebanyak 25 perumpamaan, tidak semuanya, 25 dengan bahasa orang Melayu lah sekarang ini. Dan alhamdulillah penerjemah juga berkualiti dalam bahasa, kami tahu. Dan beliau semalam kontak kami
bahwa kitab itu akan siap cetak pada 29 hari bulan. Muka surat hampir 140 berapa begitu ya? Hampir 100 lebih, 140 muka surat ke 130 begitulah. Dan harganya amat berpatutan, yaitu Rp26. Bagi sesiapa yang ingin pre-order melalui kami, ya, dan melalui beliau juga, itu dibagi harga Rp20 sahaja, ya, dari Rp26 harga pre-order dibagi Rp20 sahaja. Amat berbaloi. Rp20 boleh memahami 25 perumpamaan. Ibaratnya kalau ada 25 perumpamaan, patutnya Rp25 begitu ya, dan dikurangkan menjadi Rp20. Tapi kalau perempuan beli di atas tarikh 29, harga kembali normal, yaitu dapat Rp26. Jadi untuk rekan-rekan semua, kami akan handle harga semua seragam semua, sama kawan kami juga Rp20, sama kita juga Rp20. Dan karena ini terhad untuk di dalam tarikh sebelum 29, maka insya Allah admin penganjur akan memaklumkan tentang buku itu untuk sesiapa yang pre-order, dan boleh terus bank in, karena kami memang diberikan bahagian yang banyak, karena beliau tahu kami yang meminta untuk diterjemahkan buku itu, dan beliau pun tahu kami memiliki banyak rekan-rekan yang ikut dalam kelas Al-Amsal fil Quran. Jadi beliau meraihkan ya sebagian terbitan cetakan itu untuk dibekalkan di Rami, dan Rami memberikan harga pre-order itu dengan sejumlah Rp20 sahaja untuk buku yang amat bermanfaat. Itu yang kabar baik yang dinantikan, dan alhamdulillah dah akan dicetak pada tanggal 29. Semoga selepas itu kami terus boleh mengedarkan dengan konsekuensi yang jauh, memang menggunakan pos laju ya. Kalau Semenanjung Rp8 pos lajunya, kalau di luar Semenanjung Rp12 harga pos lajunya. Yang dekat boleh terus pergi ke Rami, tapi kami akan utamakan yang membuat pre-order, karena jumlah pre-order itulah yang akan kami berikan kepada rekan kami itu, insyaallah. Jadi tunggu saja apa maklumat yang ada dekat Telegram. InsyaAllah di situ akan disertakan nombor account untuk bank in-kan harga buku itu, dan berapa buah yang dinakkan. Kadang satu orang nak 2 ke 3, itu terus dimaklumkan jumlahnya, sehingga boleh terus dihantar ya, berapa banyak. Kod-kod kan kalau yang ikut dengan kita kan hampir 400 peserta, kod-kod semua berminat, dan amat rugilah kalau seandainya Rp20 saja kita tak dapat pandangan Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya yang besar dan diterjemahkan sudah ya dalam bab Al-Amsal ya. Jadi bersegeralah, karena waktu hanya terhad sampai tarikh 29, maknanya di bawah tarikh 29 kita tak menerima pre-order dengan harga yang sama. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga semuanya apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah, mengajak kita untuk dekat kepada Allah, dan tidak lebih daripada untuk dakwah ya amar ma'ruf nahi munkar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita jumpa pada hari Khamis sebagai ulasan terakhir mengenai Al-Amsal fil Quran. Terus
Jadi aku nggak jelas ya ini baru gelap ya. Gelap ya.